dipersembahkan oleh Pemilu Kada Sulawesi Barat. Saatnya panelis yang kedua yang akan menggali dari sisi otonomi daerah untuk bertanya kepada masing-masing kandidat. Bu Wiwi, Bu Siti Zuhro, silakan. Ya, terima kasih Mbak Fezi. Untuk kandidat nomor 3, saya ingin menanyakan karena ini levelnya Pemprov, bagaimana saudara memaknai, menjalankan dan melaksanakan tentunya otonomi daerah. Dalam konteks Sulawesi Barat, ini adalah daerah hasil otonom baru, jadi hasil pemekaran. Daerah otonom baru ini sudah 7 tahun. Apa yang akan saudara lakukan, mengingat daerah-daerah di Sulawesi Barat ini masih tertinggal, tadi disebutkan. Dalam otonomi daerah tentunya pemerintah provinsi, gubernur melaksanakan fungsi sebagai wakil dari pemerintah nasional dan juga sebagai kepala daerah. Dan koordinasi, bimbingan dan pengawasan itu harus saudara lakukan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara-cara yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tentunya memberikan terobosan baru agar daerah-daerah ini lebih maju cepat. Baik, itu pertanyaan tunggal ya Ibu? Untuk belum, semua. nanti saya akan tambahkan, detailkan lagi. Ya. Iya, baik. Silakan menjawab, waktunya 2 menit, Bapak-Bapak. Terima kasih. Tentu sesuai dengan visi kami, mewujudkan kepemerintahan yang baik, terpercaya, menuju Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Tentu yang kita akan perbaiki untuk memaknai otonomi ini adalah mempercepat pertumbuhan di sana, adalah bagaimana tata kelola pemerintahan. Karena kita tahu untuk membangun sebuah tatanan harus semua ikut terlibat, baik pemerintahnya maupun swasta dan masyarakatnya. Tentu kita akan berharap agar nanti Provinsi Sulawesi Barat mampu memfasilitasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena kita tahu persis beberapa kewenangan yang ada di provinsi, ada 26 kalau tidak salah, kemudian itu wajib, kemudian ada tambahan kalau tidak salah 8, kemudian ada beberapa lagi, kita akan memfasilitasi pemerintah kabupaten. Tentu seperti apa yang dikatakan tadi, pemerintah Pemprov harus mengadakan standarisasi bagi semua kabupaten di provinsi agar semua kabupaten bisa merata dalam melaksanakan pembangunan. Tidak bisa maju satu-satu seperti itu. Karena bagaimanapun kita, satu yang maju tidak bisa keluar dari tertinggal kalau 5 kabupaten tidak bisa keluar bersama-sama. Seperti itu. Tentu yang kita harus benahi bagaimana di Provinsi Sulawesi Barat tidak ada lagi kemiskinan yang terlalu banyak. Kemudian kita tingkatkan perekonomian dan memperbaiki infrastruktur sarana prasarana, permodalan, kualitas sumber daya manusia, peralatan, tentu pemasaran, dan akan bekerja sama dengan mitra-mitra pemerintah yang ada, seperti itu. Masih ada waktu, Bapak. Ya. Oke, jadi di dalam otonomi daerah ini kita sudah melakukan suatu, sepertinya kita bikin perda, ya kan banyak perda yang harus kita sosialisasi kembali. Ya, intinya membuat perda begitu ya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Ibu Wiwi silakan langsung menyambung ke kandidat nomor 1. Untuk kandidat nomor 1, apa komitmen politik saudara ketika nanti katakan terpilih ya dalam pilkada di Sulawesi Barat? Apakah komitmen politik tadi bisa diterapkan? Apa bentuk konkretnya? Apakah melakukan reformasi birokrasi untuk mendukung terjadinya otonomi daerah sehingga kabupaten yang tertinggal tadi itu melakukan reformasi birokrasi daerah? Baik, terima kasih. Silakan menjawab Pak, waktunya 2 menit. Selaku kandidat nomor 1, Ibu, saya berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap pemerintah yang berada di Sulawesi Barat melalui berbagai kegiatan yang harus saya lakukan. Misalnya, saya harus mengevaluasi kembali sistem dan pemerintah yang ada di Sulawesi Barat saat ini. Sebab saya sadari betul apa yang ada di Sulawesi Barat selama ini, itu banyak sekali penempatan personil yang tidak sesuai dengan kualitas pendidikan dan pengalaman jabatan yang dimiliki.
Yang kedua yang ingin saya tata adalah harus segera provinsi ini harus segera menyelesaikan rencana umum tata ruang wilayah. Sebab tidak mungkin kita bisa membangun suatu wilayah bersinergi dengan pembangunan nasional apabila kita tidak punya pedoman sama sekali. Yang ketiga, saya ingin menciptakan suatu sistem pemerintahan yang bebas dari KKN. Oleh karena itu, setiap pejabat, siapapun dia harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh tugas yang diberikan kepadanya dan mampu untuk memberikan pelayanan yang baik serta transparan terhadap masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Apakah itu bisa dilakukan dengan kabupaten dan kabupaten yang ada? Sebab yang punya masyarakat itu adalah kabupaten. Saya kira selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka kewajiban saya untuk harus dapat melaksanakan tugas saya. Sebagai seorang yang dituakan atau pemimpin di daerah, maka saya mungkin tidak layak menjadi pemimpin bila kelima kabupaten tidak mampu saya ajak untuk membangun daerah ini. Baiklah Pak Salim, terima kasih. Presisi sekali waktunya. Ibu Wiwi silakan melontarkan pertanyaan ke kandidat nomor 2. Terakhir untuk kandidat nomor 2, saya ingin mempertajam lagi langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan kalau terpilih nantinya, yaitu dalam hal membuat satu regulasi yang bisa atraktif kepada investor. Dengan kata lain adalah regulasi yang pro bisnis. Apakah itu mungkin dengan potensi Sulawesi Barat yang seperti itu? Baik, silakan. Waktunya 2 menit, Bapak. Saya mungkin boleh berbeda dengan 2 kandidat yang lain, karena saya adalah incumbent gubernur. Yang perlu saya sampaikan bahwa saya memulai pemerintahan dari kilometer 0. Alhamdulillah, dalam 4 tahun lebih, Sulawesi Barat bisa kita angkat pertumbuhan ekonominya tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Dan 15,1%. Dan angka kemiskinan kita turunkan dari 20,74% menjadi tinggal 13,38%. Artinya apa? Di periode kedua nanti, ya, 4 kebijakan pokok yang telah kami laksanakan di periode pertama, yaitu penanggulangan kemiskinan, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur, ini kita akan berikan penguatan pada periode yang akan datang. Karena itu, upaya kita adalah sebagaimana visi dan misi yang kami sampaikan di dalam sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ini adalah bagaimana memberikan penguatan terhadap infrastruktur yang ada, kemudian juga bagaimana mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah kita capai di Sulawesi Barat ini. Ya. Masih ada waktu, Bapak? Bisa tambahkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas serta karakter yang baik dan pengembangan dan penyempurnaan tata laksana kerja sistem prosedur dan tata kerja sehingga dapat memenuhi apa yang telah dilakukan selama ini. Ada pertanyaan tambahan, Bu Wiwi? Waktunya masih cukup? Tadi itu masih sangat kurang karena ini berkaitan dengan reformasi birokrasi di Sulawesi Barat. Artinya saja, apakah Bu. SDM, kalau disebutkan SDM, bagaimana mereformasi konkretnya? Apakah merekrut dengan cara yang tidak cermat nantinya akan tidak berpengaruh terhadap SDM yang ada? Sayang sekali, Bu. Tidak bisa dijawab pertanyaannya karena cukup lama. Tapi terima kasih bahwa Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kedua panelis. Tapi terima kasih juga kepada kedua panelis. Ini suasananya di studio semakin hangat, maka usai jeda berikut ini kami akan kembali dalam segmen yang jauh lebih hangat, yakni debat antar kandidat. Dipersembahkan oleh Muhammad Ali